Padahal Ustadz Ahmad Kainama ini sebenarnya nggak tahu apa-apa. Contohnya ini, ketika ceramah Maulid Nabi ini, dia bilang bahwa yang memperkenalkan Ustadz Ahmad Kainama dengan Muhammad adalah Yesus, katanya. Bagaimana caranya Yesus bisa memperkenalkan Muhammad kepada Ustadz Ahmad Kainama? Kapan Yesus bertemu dengan Muhammad? Itu pertanyaan besarnya gitu ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Hari ini saya masih menanggapi Ustadz Ahmad Kainama, karena orang ini selalu ngawur berbicara tentang kekristenan. Mulutnya itu loh ya, kalau bicara tentang kekristenan itu mirip penjual obat di pasar. Nerocos gitu aja ya, nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya juga, asal ngomong aja. Nah, dalam video kali ini, dia ceramah di dalam, nggak tahu itu masjid atau apa ya, pokoknya tentang Maulid Nabi. Tapi isi ceramahnya itu loh, yang membuat saya ingin menanggapi, ingin meluruskan gitu. Karena ngawur, salah semua gitu. Apa yang dia katakan? Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Yang memberitahu saya tentang beliau Rasulullah SAW itu Jesus, yang memperkenalkan aku dengan nama di atas ini, Ibn Abdullah, yang memperkenalkan aku dengan beliau ini Jesus. Maka itu saya aneh kalau ada orang muslim dari lahir tiba-tiba dia sholat malam katanya tahajud, lihat Jesus di tembok, besoknya langsung murtad dan masuk minta dibaptis. Saya bingung. Enggak, saya bingung aja, saya bingung. Bukan saya menghina, bukan. Saya bingung. Kenapa? Kenapa dia merendahkan dirinya sampai ada di tembok? Yesus bukan kalender. Dia mulia. Tidak ada yang memuliakan Yesus selain orang Islam. Tidak ada. Saya kaget di atas ada orang. Saya pas begini, wih, ada orang. Saya pikir penampakan. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini, sekali lagi aku tekankan, dan aku bertanggung jawab, tidak ada di muka bumi ini yang memuliakan Jesus as Muslim did, seperti orang Islam memuliakan Jesus. Tidak ada, tidak ada. Bahkan orang Kristen, saudaraku yang aku hormati dan aku sayangi, aku cintai di Republik Indonesia ini, bahkan engkau tidak memuliakan Jesus. Saudaraku Kristen Katolik, engkau tidak memuliakan Jesus. Mohon maaf, jangan marah. Jangan marah ya. Kami yang memuliakan. Kami tidak pernah bikin Jesus telanjang di atas kayu salib, lalu semua orang nonton dia, lalu bilang, hey, itu Tuhanmu pakai kolor. Bukan kami. Kami menyelamatkan beliau. Kami memuliakan beliau dengan berpegang kepada Al-Quran Karim. Wa masalabuhu wa makataluhu. Kalau saya melihat ceramah Ustadz Ahmad Kainama ini, banyak sekali orang Islam yang percaya dengan ucapannya. Padahal mereka itu kan dibohongi. Asal iya aja, manggut-manggut, setuju. Nggak tahu. Padahal Ustadz Ahmad Kainama ini sebenarnya nggak tahu apa-apa. Contohnya ini, ketika ceramah Maulid Nabi ini, dia bilang bahwa yang memperkenalkan Ustadz Ahmad Kainama dengan Muhammad adalah Yesus, katanya. Bagaimana caranya Yesus bisa memperkenalkan Muhammad kepada Ustadz Ahmad Kainama? Kapan Yesus bertemu dengan Muhammad? Itu pertanyaan besarnya gitu ya. Kapan Yesus bertemu dengan Muhammad? Karena jaraknya, masa hidup Yesus aja 600 tahun dengan Muhammad. Bagaimana mungkin Yesus memperkenalkan Muhammad yang akan lahir 600 tahun kemudian? Kan aneh, ini nampak bohong sekali. Ya mungkin kalau ditanya terus apa buktinya Yesus memperkenalkan Muhammad kepada Ustadz Ahmad Kainama, dia akan menjawab Yohanes 16 ayat 13. Itu ayat kesukaan Ustadz Ahmad Kainama,
mengklaim bahwa Yesus mengutus Ahmad katanya, yaitu roh kebenaran di dalam Yohanes 16 ayat 13. Ngeyel. Roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16:13 ini adalah Roh Kudus yang akan memimpin orang percaya kepada kebenaran. Tidak ada hubungannya Roh Kudus dengan Muhammad. Jauh, jaga sembung bawa golok, nggak nyambung. Teruskan sendiri. Jadi bisa dilihat lah ya, cara-cara seperti ini untuk menipu umat, untuk mendapatkan apa itu saya juga nggak tahu, nggak paham. Tapi saya itu sebenarnya kasihan dengan orang yang mendengarkan Ustadz Ahmad Kainama dan kawan-kawan ini ya. Dibohongi aja, dapat berita palsu, berita hoax. Tapi mereka senang. Ya sudahlah, yang penting mereka senang, kata Ustadz Ahmad Kainama. Yang kedua, dia bilang, tidak ada orang yang memuliakan Yesus selain orang Islam. Orang Kristen, Katolik tidak pernah memuliakan Yesus. Justru orang Kristen Katolik menghina Yesus dengan cara menyalibkan Yesus di kayu salib telanjang katanya. Tidak pernah tuh orang Kristen menganggap itu sebagai kehinaan ataupun penghinaan. Yang menghina justru kalian. Yang menghina Yesus itu kalian. Kalian itu tidak mempermuliakan Yesus tapi justru menghina. Contohnya seperti yang Ustadz Ahmad Kainama bilang, siapa yang menghina Yesus, mengata-ngatai Yesus, dia digantung di kayu salib pakai kolor telanjang. Kan orang Islam yang ngomong, bukan orang Kristen. Berarti yang menghina siapa? Katanya memuliakan, tapi menghina. Contoh lagi, banyak di antara kalian orang-orang mualaf ini yang bilang Yesus menikah dan punya anak. Sejak kapan Yesus menikah punya anak? Alkitab tidak pernah mencatat itu, sejarah gereja tidak pernah mencatat itu. Itu hanya cerita-cerita fiksi di dalam Injil apokrif atau kitab-kitab palsu yang kalian pakai untuk menebar hoax. Di mana letak kalian memuliakan Yesus? Yang kalian muliakan itu adalah Isa menurut kalian, bukan menurut kami. Di mana kalian memuliakan Yesus? Yesus lahir di kandang. Kalian bilang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Di Alkitab, Yesus tidak pernah berbicara waktu bayi dalam buayan ibunya. Tapi kalian bilang Yesus bicara di dalam buayan ibunya ketika ibunya dituduh berzina oleh orang-orang Israel. Di dalam Alkitab tidak pernah ada cerita Yesus membuat mujizat dari tanah liat menjadi 12 ekor burung. Tidak pernah ada. Tapi di kalian ada. Ada banyak lagi cerita. Seperti yang Ustadz Ahmad Kainama bilang tadi itu. Isa tidak disalib. Padahal Yesus mati disalib. Sejarah katakan, Talmud Yahudi katakan, sejarah Romawi, sejarawan Romawi mengatakan, sejarawan Yahudi mengatakan, Yesus mati disalib. Kompak itu di luar Kristen. Tapi kalian membantah. Saya jadi teringat dalam Injil-Injil palsu ya. Di dalam Injil-Injil palsu, cerita-cerita itu tadi juga ada. Gitu. Ya, sekali lagi, tidak pernah ada ceritanya orang Islam memuliakan Yesus. Yang ada adalah menghina Yesus. Lihat video-video dari Ustadz, siapa itu namanya yang tantan itu, Agustan. Dan mualaf-mualaf yang lain. Bilang Yesus curi keledai lah, Yesus menunggangi keledai dan lain sebagainya. Apakah itu memuliakan Yesus? Itu adalah sebuah penghinaan kepada Yesus. Jadi kalau ada orang yang ngomong seperti Ustadz Ahmad Kainama ini, orang Islam yang memuliakan Yesus, Kristen enggak, Katolik enggak, itu orang yang kebanyakan tidur nggak bangun-bangun. Bangun, sudah siang. Jadi kesimpulannya adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini semuanya adalah kebohongan. Tidak pernah ada di dalam Alkitab Yesus menubuatkan ataupun memperkenalkan Muhammad. Tidak ada dalam sejarah orang
Islam mempermuliakan Yesus. Yang ada adalah Isa menurut mereka. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini mencerdaskan kita dan membuat kita semakin waras. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.